Mazhab adalah penggolongan suatu hukum atau aturan setingkat di bawah firqah, yang dimana firqah merupakan istilah yang sering dipakai untuk mengganti kata denominasi pada Islam. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Qurasyi atau singkatnya Imam Asy-Syafi'i adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Pemikiran fikih mazhab ini diawali oleh Imam Syafi'i yang hidup pada zaman pertentangan antara aliran Ahlul Hadis atau cenderung berpegang pada teks hadis dan Ahlul Rai atau cenderung berpegang pada akal pikiran atau ijtihad. Imam Syafi'i mulanya belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh Ahlul Hadis dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani sebagai tokoh Ahlul Rai yang juga murid Imam Abu Hanifah. Beliau juga belajar dari banyak ulama-ulama Hijaz ke Irak untuk mempelajari istinbat yang digunakan oleh para fuqaha di sana. Sejak saat itu, beliau mulai merumuskan aliran atau mazhabnya sendiri, yang dapat dikatakan berada di antara kedua mazhab sebelumnya, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Dasar-dasar mazhab yang pokok ialah berpegang pada hal-hal berikut. 1. Al-Quran. Al-Quran tafsir secara lahiriah selama tidak ada yang menegaskan bahwa yang dimaksud bukan arti lahiriahnya. Imam Syafi'i pertama sekali selalu mencari alasannya dari Al-Quran dalam menetapkan hukum Islam. 2. Sunnah. Sunnah dari Rasulullah SAW kemudian digunakan jika tidak ditemukan rujukan dari Al-Quran. Imam Syafi'i sangat kuat pembelaannya terhadap sunnah sehingga dijuluki Nasyir as-Sunnah atau pembela sunnah Nabi. 3. Ijma. Ijma atau kesepakatan para sahabat Nabi yang tidak terdapat perbedaan pendapat dalam suatu masalah. Ijma yang diterima Imam Syafi'i sebagai landasan hukum adalah ijma para sahabat, bukan kesepakatan seluruh mujtahid pada masa tertentu terhadap suatu hukum. Karena menurutnya hal seperti ini tidak mungkin terjadi. 4. Qiyas. Qiyas yang dalam arisalah disebut sebagai ijtihad. Apabila dalam ijma tidak juga ditemukan hukumnya, akan tetapi Imam Syafi'i menolak dasar istihsan dan istislah sebagai salah satu cara menetapkan hukum Islam. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia kebanyakan yang bermazhab Syafi'i, dikarenakan ulama yang masuk ke Indonesia kebanyakan yang bermazhab Syafi'i. Maka dari itu, kita akan bahas mengenai pandangan Imam Syafi'i mengenai wudu. Wudu merupakan salah satu dari syarat sahnya sholat. Wudu juga merupakan bagian dari taharah atau bersuci. Adapun pengertian wudu secara bahasa adalah kata wudu berasal dari kata al-wad'ah. Kata ini bermakna an-nazafah, yaitu kebersihan. Adapun secara istilah, wudu adalah membersihkan anggota tubuh dengan air yang suci pada anggota-anggota badan yang 4, yaitu wajah, tangan, kepala, dan kaki. Untuk mengetahui sah tidaknya saat seseorang berwudu, cukup melihat bagaimana cara ia memenuhi rukun-rukunnya. Sebagaimana dalam kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib, karangan Imam Abu Syuja Al-Syafani, Imam Syafi'i menetapkan praktik wudu dari sisi rukun dan sunah-sunahnya sebagaimana berikut. Fardu wudu ada 6, yaitu sebagai berikut. 1. Membaca niat saat hendak membasuh wajah. 2. Membasuh wajah. 3. Membasuh kedua tangan sampai ke siku. 4. Mengusap sebagian kepala. 5. Membasuh kedua kaki dan juga kedua mata kaki. 6. Tertib. Sunah-sunahnya ada 10 sebagai berikut. 1. Membaca basmalah. 2. Membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam wadah air. 3. Berkumur-kumur atau mahamdah. 4. Menghirup air ke rongga hidung atau istinsyak. 5. Membasuh sisi, dalam dan luar telinga dengan air yang baru. 6. Menyela-nyela atau tahlil jenggot yang tebal dengan air. 7. Menyela-nyela atau tahlil ruas jari, tangan, dan kaki. 8. Mendahulukan anggota tubuh yang kanan baru kemudian yang kiri. 9. Melakukan wudu sebanyak 3 kali. 10. Membasuh anggota wudu secara berturut-turut atau muwalah. Salat adalah ibadah kepada Allah yang terdiri dari perkataan dengan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Namun, sebelum Anda melaksanakan salat, perlu juga mengetahui rukun dalam salat.
Rukun sholat sendiri merupakan perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat. Menurut mazhab Syafi'i, rukun sholat ada 13. Niat, takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, sunnah membaca tasbih, iktidal atau bangun dari ruku, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca salawat kepada Nabi, salam, tertib. Baiklah, sekian penjelasan dan contoh dari mazhab Imam Syafi'i dari kelompok Zulia Liviana Zua dan Muqtania Sakila Siagian.